Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku membahas tentang konten pembelajaran terkhusus pada materi IPA untuk kelas 6 tema 1, subtema 1 tentang bagian-bagian tumbuhan, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dan komen dan share ke teman-teman kalian karena channel ini bermanfaat. Terima kasih. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, teman-teman, salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama, mahkota. Mahkota bunga disebut dengan korola yang biasanya paling mencolok dan berwarna-warni. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga. Benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan pada bunga. Pada benang sari terjadi proses pembuatan serbuk sari yang berfungsi pada proses reproduksi bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Fungsi kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga, kemudian akan terbuka saat mahkota bunga mulai mekar. Dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bunga yang paling bawah yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menopang bunga dan menghubungkan bunga dengan bagian tumbuhan lainnya. Bakal biji. Bakal biji adalah bagian pada tumbuhan yang berfungsi sebagai proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Tangkai putik. Tangkai putik memiliki fungsi sebagai penyangga pada kepala putik, agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan pada bunga. Kepala sari adalah bagian pada bunga yang berfungsi menghasilkan serbuk sari. Proses perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga,
durian, dan jambu biji. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami, seperti tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi bakar, geragih, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan, seperti cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan sambung. Tanaman pisang, tebu, dan bambu adalah tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tanaman bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay adalah tumbuhan berkembang biak dengan umbi lapis. Tanaman kentang dan ubi jalar adalah tumbuhan berkembang biak dengan umbi batang. Tanaman wortel dan singkong adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Tanaman stroberi adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih. Tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Nah, yang terakhir, tanaman lumut dan paku adalah tumbuhan yang berkembang biak secara dengan spora. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham bukan materi kita hari ini tentang bagian-bagian bunga, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Kalian jangan lupa terus belajar ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.